Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kasih karunia-Mu melimpah ruah bagi kami, dan pagi ini Tuhan, seiring dengan pengenalan kami lebih dalam tentang Engkau dan tentang karya salib-Mu, maka Engkau melipat gandakan damai sejahtera dan kasih karunia-Mu bagi kami. Sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Yang siap diberkati dalam nama Yesus, angkat tangannya dan berkata sama-sama, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Shalom, gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, amin. Iya, silakan duduk saudaraku, tos jarak jauh, katakan shalom. Iya, hari ini saya bukakan rahasia untuk ibu bapak saudara mengalami panen kemurahan demi kemurahan yang tidak layak kita terima, karena Tuhan yang memberi kemurahan bagi kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2, saya akan membaca untuk Anda pelan-pelan dan dengan suara yang keras. Roh Tuhan Allah, perhatikan sebentar. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan tiba satu hari keadaan ini, ya. Artinya ini nubuatan. Yesaya melihat bahwa akan tiba masa yang ada di ayat ini. Yesaya berkata, ini nubuatan akan datangnya Mesias, akan datangnya Kristus, yaitu yang diurapi. Nubuatannya berbunyi demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini bicara yang diurapi, yaitu Kristus. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa, ibu bapak? Orang-orang sengsara, kita, saudaraku, manusia. Karena dosa, maka kesengsaraan menguasai dunia. Merawat orang-orang yang hancur hati, yang remuk hatinya. Next, saudara, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, terikat, terpenjara dalam dosa. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara kebodohan, penjara penyakit, penjara kemiskinan, penjara dosa, penjara semua kutuk, saudara. Ini nubuatan tentang seorang Mesias yang akan melepaskan umat manusia dari semua yang disampaikan ini. Next, saudara. Kemudian untuk baca sama-sama. Lebih keras, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari untuk menghibur semua orang berkabung. Bapak Ibu, Yesaya memberi nubuatan akan tiba tahun kemurahan Tuhan, tahun kasih karunia, dan sekaligus hari pembalasan Allah kita akan dosa. Hari murka Tuhan akan dosa. Dengar, lihat baik-baik. Akan tiba hari pembalasan, yaitu murka Allah akan dosa, dan tahun kasih karunia. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal 4, saudara. Kemudian Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Seperti kebiasaannya, Yesus terbiasa setiap Sabat beribadah. Saudaraku, amin. Bagaimana dengan ibu bapak saudara? Haleluya. Pada hari Sabat dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca kitab suci, saudara. Dulu belum ada Alkitab. Nah, ayat berikutnya. Lalu diberikanlah kepada Yesus kitab Nabi Yesaya. Hanya kitab Nabi Yesaya. Perhatikan saya. Yesus kemudian mengambil kitab itu, membukanya. Dan saat dia membuka, tepat seperti yang tadi Yesaya nubuatkan. Ya, berikutnya, saudara.
Kemudian Yesus membaca, Roh Tuhan ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku. Baca sama-sama, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang. Saudaraku, kalau ini good news, ini kabar baik untuk orang miskin, artinya ini berita untuk saudara. Karena dosa, orang terkurung dengan kemiskinan, maka Yesus memberitakan kebebasan, pelepasan dari kemiskinan. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Tolong multimedia lihat saya kalau saya begini diinikan. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang remuk hati. Saudaraku, begitu banyak orang yang remuk hati, kesepian, lonely. Dosa membuat orang remuk, dosa membuat orang hancur, dosa membuat orang, saudaraku, hidup dalam pendakwaan setiap hari. Dosa membuat orang nggak ngalami damai sejahtera. Dosa membuat orang, saudaraku, ya kebingungan. Dosa membuat orang hancur. Dan Yesuslah Mesias yang dinubuatkan Nabi Yesaya untuk memberitakan bagi saudara, baik yang di sini, yang di rumah, yang hancur hati, yang remuk hati, dan juga untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan. Dan untuk memulihkan, saudaraku, setiap selubung yang menutup mata kita. Kita tertutup kita tertutup karena dosa. Ingat baik-baik, kita tertutup untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mata kita tertutup untuk melihat kemurahan Tuhan. Yesus datang untuk memberi penglihatan bagi semua orang yang buta, yang tertutup, dan juga untuk membebaskan Anda yang tertindas karena dosa. Akibat dosa orang tertindas. Halo? Tertindas, hidup dalam dakwaan, hidup dalam rasa bersalah setiap hari, saudaraku. Nah, next saudara. Dan baca sama-sama. Amin. Dan untuk memberitakan tahun kasih karunia, tahun kemurahan Tuhan. Kapan tahun kemurahan Tuhan itu? Sekarang. Berikutnya, saudara. Setelah menutup, perhatikan baik-baik. Yesus tutup kitab itu, saudaraku, sampai di tahun kemurahan Tuhan. Tadi di kitab Yesaya ada tahun pembalasan murka Tuhan. Yesus nggak menyelesaikan pembacaannya sampai sana, dia tutup di tahun kemurahan Tuhan. Dia tutup tuh kitab. Kemudian dia duduk dan mata semua orang di dalam sinagoga itu menatap terus kepadanya. Terus saudaraku ya. Maka dia mulai berbicara kepada mereka. Hari ini, dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Hari ini, nas ini digenapi saat kamu mendengarnya. Saat saudara mendengar, hari ini nas itu digenapi bagimu. Yang mengerti katakan yes. Amin. Terus. Dan semua orang bersaksi tentang Yesus. Dan mereka kagum atas firman kasih karunia, firman anugerah yang keluar dari mulut Yesus. Saudaraku, setelah tutup, Yesus ngomong tentang kasih karunia. Yesus bicara tentang anugerah. Berbeda dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat, saudaraku, yang berbicara tentang apa? Ancaman dan juga iming-iming. Saudaraku, orang Farisi ahli Taurat menakut-nakuti dan mengiming-imingi. Yesus berbicara berbeda. Yesus bicara tentang apa? Maka semua orang bersaksi tentang Yesus. Mereka kagum atas, baca sama-sama, firman anugerah yang keluar dari mulut Yesus. Dan mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Kalau saya lanjutkan ayat ini, saudaraku, mereka kecewa setelah mereka tahu, bukankah ini anak Yusuf, tukang kayu, dan saudara-saudaranya, keluarganya bersama dengan kita. Bapak ibu saudaraku, kalau kita melihat ini, nggak ada alasan
nggak ada celah, nggak ada kelemahan tentang firman anugerah yang Yesus beritakan, tentang firman kasih karunia yang Yesus beritakan. Maka orang Farisi ahli Taurat menyerang dari sisi yang lain. Bukankah dia ini manusia biasa? Bukankah dia ini anak Yusuf dan saudara-saudaranya bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dengan Yesus dan mencoba untuk mendorong Yesus, menjatuhkan Yesus dari atas bukit. Sampai hari ini antikris akan selalu membalik-balikkan, menyerang pribadi Yesus dengan banyak hal. Bahkan ada yang lebih jahat lagi, saudaraku, mengatakan Yesus, saudaraku, ada affair dengan Maria Magdalena. Yesus ada hubungan dengan siapa dan sebagainya. Mereka nggak bisa menyangkal firman anugerah. Ibu bapak, saudaraku, ulang tahun BFA ke-18, pesan Tuhan dengan jelas buat gereja kita. Jangan mencampur hukum Taurat dengan kasih karunia. Jangan taruh anggur yang baru di kantong kulit yang tua. Anggur yang baru harus ditaruh di hati yang baru. Orang-orang agamawi akan berkata, bukankah Alkitab mencatat? Yesus sendiri berkata, 1 iota pun tidak akan dihapus dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Betul, Yesus bicara itu. Tapi yang dimaksud Yesus langit dan bumi lenyap bukan langit bumi secara letterlek, tapi langit bumi berbicara ibadah kita dengan Tuhan. Allah tinggal di satu tempat di mana tidak seorang pun dari kita bisa menghampirinya. Itulah ruang Maha Kudus, itulah yang disebut langit. Dan kita manusia ada di ruang kudus. Ada batas yang namanya tirai. Tirai ini menutup sehingga saudaraku, gak ada seorang pun yang bisa menghampiri. Karena tirai yang menutup, tirai yang memisahkan antara Allah dengan saudara. Tetapi saat Yesus wafat di kayu salib, tirai itu terbelah jadi dua. Maka saudaraku, gak ada lagi halangan. Maka ini yang dikatakan, hubungan Anda dengan Tuhan bukan lagi seperti bumi dengan langit jauhnya. Anda bukan lagi menghampiri Dia jauh-jauh, tapi Dia menjadikan saudara, tubuh Anda menjadi tempat kediaman Tuhan. Ini yang disebut langit dan bumi lenyap, saudara. Amin. Jadi langit dan bumi sudah lenyap, sudah. Maka saudaraku, firman Tuhan berkata, hukum Taurat sudah dibatalkan dengan kasih karunia. Nah, Pak, Bu, mungkin Anda tanya, kok Yesus stop di situ, tahun rahmat Tuhan tutup? Kenapa nggak diselesaikan pembacaan ayatnya? Dikatakan, dan hari pembalasan Allah kita. Allah bukan murka kepada manusia, Allah murka akan dosa. Loh, kenapa Yesus nggak baca? Karena hari pembalasan Allah kita bukan untuk saudara, seharusnya buat saudara, tapi murka Allah ditimpakan pada tubuh Yesus di kayu salib. Sehingga bagian saudara dan saya, di dalam Yesus tidak ada murka, di dalam Yesus tidak ada penghukuman, di dalam Yesus tidak ada penghakiman. Yesus datang, dengarkan baik-baik, Yesus datang untuk apa? Memberitakan good news, kabar baik, firman kasih karunia. Itu yang Yesus beritakan, nggak ada yang lain. Yang mengerti boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Maka orang-orang kagum, dikatakan orang-orang kagum akan firman anugerah, firman kasih karunia. Bapak Ibu, maka saya katakan, di 7 jemaat di kitab Wahyu, Bapak Ibu bisa lihat, itu firman bukan untuk jemaat. Itu firman buat gembala, buat saya. Itu firman buat pemimpin-pemimpin, buat pendeta, buat penatua. Bukan buat jemaat. Dan Tuhan mencela 7 jemaat, hanya 1 yang gak dicela. Semua dicela. Kenapa? Kepada jemaat Efesus,
Tuhan berkata, aku tahu segala kesungguhanmu, aku tahu segala perbuatanmu, aku tahu segala ketekunanmu, aku tahu kamu gak sabar kepada dosa, aku tahu begini, tapi lu kurang apa Efesus? Secara tindakan, secara perbuatan, kita semua kalah sama orang Efesus. Mereka sungguh-sungguh beribadah, mereka sungguh-sungguh berbuat baik, mereka sungguh-sungguh tekun dalam menantikan Tuhan. Tetapi Tuhan mencela. Mereka sungguh-sungguh dalam pelayanan, tapi Tuhan mencela. Kenapa? Karena engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kamu selamat karena kasih Kristus, karena anugerah. Kenapa sekarang kamu campurkan dengan perbuatan manusia? Seolah-olah ketekunanmu, kesungguhanmu, perbuatanmu, perjuanganmu itu membuat aku semakin mengasihi engkau. No. Anda ibadah bukan Tuhan tambah sayang. Anda ibadah ini menunjukkan Anda yang tambah sayang sama Dia. Anda melayani Tuhan, bukan Tuhan tambah sayang. Ini menunjukkan Anda tambah sayang sama Dia. Anda tambah cinta sama Dia. Katakan amin. Kepada jemaat Laodikia, gereja terakhir, Tuhan mencela. Kenapa? Kamu nggak panas, kamu nggak dingin. Aku akan memuntahkan engkau. Maka ada yang bilang, hati-hati ya kamu. Kamu gak sungguh-sungguh, kamu suam-suam, kamu akan dimuntahkan. Saya mau beritahu, bagaimana mungkin dia kepala dari gereja, kita adalah anggota tubuhnya. Bagaimana mungkin saudara memuntahkan anggota tubuh Anda? Adakah di sini memuntahkan saudaraku ginjal Anda? Ginjal? Paru-paru? Enggak. Yang dimaksud Yesus ini, kenapa orang Laodikia nggak dingin, nggak panas, alias suam-suam? Sesuatu yang mendidih dicampur dengan yang dingin akan terjadi kesuaman. Apa yang mendidih? Kasih karunia, menggambarkan cinta kasih Allah yang lebih lebar, lebih tinggi, lebih dalam, lebih panjang dari semua yang ada di dunia ini. Dicampur dengan dua loh batu yang dingin, hukum Taurat yang sudah dibatalkan. Maka dicampur menjadi suam. Refleks Tuhan muntah. Refleks Tuhan muntah bukan karena Tuhan benci, justru Tuhan sayang. Supaya kamu jangan campur. Jangan campurkan kasih karunia dengan perbuatanmu. Seolah-olah kamu diberkati karena perbuatanmu. Seolah-olah kamu selamat karena perbuatanmu. No, semua adalah kemurahan yang tidak layak kamu terima, saudaraku. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudaraku, mungkin Anda berkata, kalau gitu bebas dong Pak bikin dosa. Oh enggak. Dosa ada konsekuensi. Tuhan enggak ngukum, tapi Anda dapat konsekuensinya. Kamu curi uang perusahaan, kamu curi uang negara, ada konsekuensi hukum yang berlaku. Kamu dihukum, kamu dipenjara, itu konsekuensi. Betul? Anda pukul orang, dosa. Tuhan nggak, ya memang salah, Tuhan ngampuni. Tapi kamu ada konsekuensi, kamu dipukul sama orang itu. Kamu nabur satu pukulan, nggak percaya? Coba saudaraku, hari ini ya, kita ini sekarang saudaraku mengalami pelipat gandaan banyak AKBP loh di sini saudaraku. Tahu AKBP saudaraku? Pangkatnya AKBP, ya itu yang jaga-jaga itu sekarang AKBP semua. Loh, aku kira bapak polisi, maksudnya begitu saudaraku. Bukan Ajun komisaris besar, tapi aku kira bapak polisi, kan dari jauh kayak polisi kan? Iya, jadi aku kira bapak polisi, pangkatnya AKBP, tulisannya sama, Polda Jabar, tapi AKBP, betul? Nah, saudara, coba Anda tampar satu orang tua AKBP, saudaraku. Ya, Anda tampar sekali aja, Anda akan menerima konsekuensi pukulan berkali-kali. Kalau dia balas, kalau enggak, Anda dituntut, Anda masuk penjara. 3 bulan penganiayaan ringan, saudara, pidana ringan itu. Halo? Nah, yes, sama. Nah, kembali ke tadi, Yesus menutup kitab itu di titik tahun kemurahan Tuhan. Tutup. Kenapa dia nggak teruskan tahun pembalasan Allah kita? Sebab Allah
tidak lagi murka kepada Anda, karena murka Allah sudah terpuaskan atas tubuh Yesus di kayu salib. Apakah kita memahaminya ini? Amin. Nah Bapak Ibu, banyak orang masih mencampurkan, masih zigzag antara Old Covenant dan New Covenant. Maka tadi dikatakan orang-orang di Nazaret kagum akan firman kasih karunia yang Yesus khotbahkan. Beda dengan pengkhotbah hukum Taurat, beda dengan pengkhotbah orang-orang Farisi. Yaitu apa? Pengkhotbah hukum Taurat, orang Farisi nakut-nakuti dan ngiming-ngimingi. Memang hukum Taurat begitu, dan hari ini masih seperti itu. Anda jemaat ditakut-takuti, kalau kamu nggak ibadah, murka Tuhan loh atas kamu. Saudaraku, ingat Pak Ricky Nelson dari Pekanbaru berapa minggu lalu khotbah. Dia pernah dengar, saudaraku, maaf sebenarnya itu orang dekat dia juga. Khotbah saudaraku waktu memimpin, ayo jemaat bangkit berdiri. Ada yang nggak berdiri, kau nggak berdiri mau pincang kakimu. Wah saudaraku, nakut-nakutin kan? Kita angkat tangan, kita berdiri. Bukan supaya Tuhan tambah sayang. Kita yang menghormati Dia, kita yang tambah cinta kepada Dia. Saudara, kenapa banyak orang gak berani mengkhotbahkan kasih karunia? Karena begitu khotbah kasih karunia, gak ada lagi kemuliaan manusia. Anda nggak lagi dibawa kepada karisma pendeta, Anda nggak lagi dibawa kepada karisma hamba Tuhan, tapi Anda dibawa langsung ke Tuhan. Anda ngalami kasih karunia. Saya nggak nakut-nakutin Anda lagi. You mau ibadah, nggak ibadah pun kamu nggak dosa kok. Tapi kalau kamu jatuh cinta, siapa sih orang yang nggak pengen ketemu terus sama orang yang kamu cintai? Kalau kamu cinta sama Tuhan, lo cuma seminggu sekali Tuhan pengen kumpul, kamu celebrate. Kalau kamu cinta sama Dia, kamu akan datang, kamu akan ibadah, kamu akan menyatakan cintamu, kamu akan celebrate sama Dia. Perjamuan kudus, you nggak perjamuan, nggak salah, nggak dosa, nggak dihukum. Karena apa? Tahun rahmat Tuhan, titik. Tapi kamu nggak ngalami, dengarkan, khasiat, kuasa dari perjamuan kudus. Anda main ke rumah saya suguhin saudara. Ini Komsel kan udah hampir 2 tahun nggak onset kan. Dulu ya yang ikut Komsel kayak Pak Ridwan ini kan ikut Komsel di saya. Betul nggak Pak Ridwan ya? Ya, yang Pak Ridwan yang langsing ini saudaraku ya. Haleluya, saya berdoa supaya langsing, amin. Saudaraku, tanya Pak Ridwan, kadang-kadang saya suguhi saudaraku. Ada bakso, ada capcay, ada puyung he, ada macam-macam. Nah, saudaraku, orang-orang yang Komsel di rumah saya katakan cuma makan bakso doang, capcay enggak, puyung he enggak, sate enggak. Salah enggak? Enggak. Apa saya hukum? Saya udah hidangin kamu enggak makan. Ngawur kamu? Enggak, saya enggak marah. Tapi saudaraku, orang ini rugi cuma dapat bakso doang. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus, katakan amin. Nah, saudara, jadi saudara sama perjamuan kudus, you ambil. Hari ini kamu gak perjamuan, sudah disiapkan, kamu gak ambil, gak salah. Tuhan gak hukum kamu. Tuhan gak akan hukum kamu. Kamu gak ibadah, enggak. Kalau kamu gak ibadah, kamu gak diberkati Tuhan. Enggak. Efesus 1 ayat 3, semua berkat sudah diberikan. Amin. Justru saudaraku, saya sampaikan ini untuk membuat Anda mengerti semakin dewasa. Jadi kalau ada yang bilang, hukum Taurat itu nilai moralnya lebih tinggi dari kasih karunia, salah. Justru hukum Taurat untuk anak-anak. Anak saya, saudaraku, masuk dapur, saya akan langsung hati-hati, Harvest hati-hati, nggak boleh main api, nggak boleh main pisau, karena dia anak-anak. Tapi udah segede Kris, masa sih udah segede Kris, begitu mau masuk dapur, Kris nggak boleh pegang api ya, nggak boleh pegang pisau. Kenapa Papa? Nggak mungkin toh. Betul? Anak-anak, kamu nggak ngasih perpuluhan, belalang pelahap, makan semua hasil usahamu. Belalang pelahap menyikat bisnismu. Belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat,
Belalang pindahan akan menghabisi semua usahamu. Jemaat takut. Waduh, kalau gue nggak ngasih perpuluhan, nanti belalang-belalang makan. Akhirnya ngasih perpuluhan. Tapi ada tipe jemaat yang nggak bisa ditakut-takuti. Akhirnya diiming-imingi. Dijanjikan hadiah. Kalau kamu kasih perpuluhan, kalau kamu ibadah, ini loh, kamu akan diberkati. Sekali lagi, itu tipe kanak-kanak, itulah hukum. Tapi dalam kasih karunia, kamu sudah diberkati, kamu sudah diampuni, kamu sudah dibebaskan, kamu menerima kemurahan Tuhan. Kamu nggak memberi, nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi, sama seperti perjamuan memberitakan kematian Tuhan. Kamu nggak membawa perpuluhan, kamu nggak memberitakan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus mengalahkan dosa. Kematian Yesus mengalahkan semua musuh. Tapi ada satu musuh terakhir yang nggak dikalahkan lewat kematian Yesus. Yaitu apa? Kematian itu sendiri. Dan kematian itu sendiri kalahnya kapan? Saat Yesus bangkit dari kematian. Amin. Dan kebangkitan Yesus mengalahkan musuh terakhir, yaitu maut, yaitu kematian. Amin. Jadi hari ini saudara, saya melayani Tuhan bukan karena saya pengen hadiah. Semua udah dikasih kok. Saya melayani Tuhan bukan karena saya takut dihukum. Lu udah gak ada penghukuman kok. Jadi motivasi saya melayani Tuhan apa? Karena saya mencintai Tuhan. Saya sayang sama Tuhan. Saya ibadah bukan dalam rangka pengen diberkati. Semua udah diterima kok. Saya ibadah, saudaraku, saya sembahyang. Tiap malam saudaraku bangun tengah malam tahajud, saudara. Menyembah Yesus tengah malam sementara Anda tidur. Bukan dalam rangka Tuhan, aku doa nih 3 jam. Tuhan tambah sayang ya. Enggak, dia tetap sayang sama saya. Gue nggak doa pun dia tetap sayang sama saya. Tapi saya berdoa menunjukkan saya yang semakin sayang sama dia. Amin. Katakan haleluya. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Yohanes 1. Yohanes 1 saudara. Yohanes 1. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Baca sama-sama, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus 100% full kasih karunia. Yesus bukan 50% kasih karunia, 50% kebenaran. Dia 100% penuh kasih karunia, 100% penuh kebenaran. Buktinya, perempuan yang kedapatan berzina. Saudaraku, Tuhan bilang, aku tidak menghukum engkau. Pergilah. Nah, ini kasih karunia. Tapi kebenarannya, jangan bikin dosa lagi. Supaya yang buruk tidak terjadi kepadamu. Itu kebenarannya. Justru, kasih karunia bukan lisensi untuk bikin dosa. Justru kasih karunia adalah kekuatan untuk kita menang atas dosa. Kasih karunia kekuatan untuk kita menang atas hati yang remuk. Kasih karunia adalah kekuatan untuk kita menang dari tawanan yang mengikat kita. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terus saudara, karena dari kepenuhannya, dari kepenuhan Yesus. Kapan dia penuh saudara? Lewat kematian dan kebangkitannya. Kepenuhan Yesus kita semua telah menerima. From grace to grace. Dari kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Yang mengerti angkat tangannya. Wow. Amin. Jadi jangan pikir, wah karena kasih karunia ya udah semua kasih karunia kita ongkang-ongkang kaki. Enggak. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, aku bekerja lebih keras daripada rasul yang lain, tapi bukan karena aku, karena kasih karunia yang ada padaku. Amin. Saudara, ya ini Joni ya, cuma Jakarta ya saudara. Saya begitu pulang rapat, Joni lihat, saya langsung sampai Jakarta toh.
Saudaraku, langsung ibadah di sana. Capek nginep paginya, saudaraku, jam 8, jam 9 saya pulang, jam 11 sampai atau setengah 11 sampai rumah, persiapan sebentar, sore udah WRC lagi. Saudara, artinya apa? Saya bekerja keras. Bukan karena saya, tapi karena kasih karunia demi kasih karunia. Karena kasih karunia Allah yang ada pada saya. Saya nggak ngitung-ngitungan. Berikutnya saudara, ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan lewat Musa, oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Maksudnya apa? Gini Pak, saya bisa aja khotbah hari ini saudaraku, tanpa saya hadir, saya kasih rekaman video saya. Tapi nyatanya saya hadir sama. Kasih karunia dan kebenaran bisa aja Tuhan berikan lewat siapa, tapi langsung datang lewat Yesus Kristus. Yesus datang, akulah kasih karunia, akulah kebenaran. Maka semua yang datang kepadaku, terima kasih karunia, terima kebenaranmu. Engkau kebenaranmu dianugerahkan kepadamu. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa panen kasih karunia? Kita tahun ini seperti khotbah saya tadi, judul khotbah hari ini. Ini adalah tahun kasih, tahun menuai kasih karunia. Gimana caranya kita bisa menuai? 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan demikian. 2 Petrus 1 ayat 2. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Siapa yang pengen? Jika demikian belajarlah mengenal Yesus lebih baik. Jadi Pak Bu, kenapa saya motivasi untuk ibadah? Kenapa saya dorong Anda untuk terus bukan hanya hari Minggu, tapi ibadah WRC. Supaya apa? Lewat khotbah yang saya sampaikan, lewat saudaraku fellowship persekutuan yang indah seperti ini, Anda mengenal Dia lebih baik. Semakin Anda memahami Yesus dan karya salibnya yang sempurna, Anda mengenal Dia lebih baik, maka ukuran kemurahan Tuhan, ukuran damai sejahtera semakin berlimpah-limpah, ditingkatkan, meningkat lagi. Katakan amin. Contoh saudara, contoh. Anda nggak baru kenal hari ini sama seseorang, tiba-tiba besok dia datang pada Anda mau minjem duit. Kalau minjem duitnya 100.000 mungkin Anda udahlah cincai. Minjem duit 20 juta, baru kenal sehari. You kasih nggak? Enggak. Tapi kalau Anda udah kenal bertahun-tahun, Anda udah kenal dia, saudaraku, Anda akan lebih percaya. Ini orang nggak nipu nih, orang nggak ciak nih. Anggap sama. Nah itulah saudaraku. Semakin kita mengenal Dia, berkat itu sebenarnya sudah ada. Tapi karena Anda belum kenal, Anda belum tahu, Anda nggak memilikinya. Nah gimana caranya Pak? Banyak orang bergumul untuk terima kemurahan. Banyak orang berjuang untuk dapat kemurahan yang tidak layak. Apa sih kasih karunia? Saya ulangi lagi, perhatikan. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera berasal dari bahasa Ibrani shalom. Berasal dari bahasa Yunani iren. Yang artinya kekuatan untuk mengatasi semua situasi. Kekuatan untuk mengatasi semua situasi dan kondisi. Itulah damai sejahtera. Dan ukurannya bisa makin meningkat jika pengenalanmu tentang Tuhan, Anda semakin paham tentang Yesus. Tadi contoh, Anda lihat di kitab Yesaya ada hari pembalasan Allah kita. Yesus membaca nggak diteruskan, ditutup di tahun rahmat Tuhan, titik. Maka orang lihat, kok nggak diterusin nih, pembalasannya mana? Pembalasannya mana? Tuhan membalas, Tuhan murka
dan murka Tuhan sudah ditimpakan pada Yesus, maka tidak ada lagi pembalasan Tuhan buat saudara dan saya yang di dalam Yesus. Itu kenapa Yesus nggak teruskan. Yesus beritanya cuma satu. Halo, berita Yesus cuma satu, yaitu apa? Tahun rahmat Tuhan, melepaskan yang sengsara, merawat yang remuk hati, menyingkapkan yang terselubung. Oh saudaraku, membuka mata yang buta. Oh, membuat yang miskin jadi makmur, yang sakit disembuhkan. Berita Yesus cuma satu, pemulihan, keutuhan, kemakmuran. Itu berita yang Yesus berikan buat saudara. Yang percaya tepuk tangannya paling keras, katakan haleluya. Anda percaya? Yang percaya katakan amin. Amin. Itu berita Yesus. Terus gimana Pak caranya? Ya. Gimana caranya? Kita baca yang versi TB-nya. Tolong versi TB-nya disiapkan. 2, 3. Damai sejahtera dari kata Shalom bahasa Ibrani, Iren bahasa Yunani, definisinya mencakup keutuhan, komplit, mencakup kesehatan, mencakup kemakmuran. Itulah damai sejahtera. Jadi, angkat tangan saudara, jika saudara hidup dalam kemurahan yang tidak layak engkau terima dan damai sejahtera Shalom, Anda akan mengalami, perhatikan baik-baik, Anda akan mengalami, tangkap ini, angkat tanganmu, tangkap ini, Anda akan mengalami berkat dalam seluruh aspek kehidupanmu. Tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan. Haleluya. Seluruh aspek kehidupanmu. Tetapi bagaimana Pak kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang gak layak saya terima, dan damai sejahtera Tuhan dapat meningkat dalam kehidupanku? Itu hanya bisa Anda dapatkan bukan dengan kerja keras dan usahamu. Firman Tuhan mengajar kita, mengatakan bahwa itu hanya datang, perhatikan baik-baik, hanya datang kepadamu ketika pemahamanmu tentang Yesus dan tentang karya salib yang sempurna semakin meningkat di dalam dirimu. Itu akan datang dengan sendirinya. Semakin engkau paham siapa Yesus, maka Yesus, saudaraku, udah pemuritan bertahun-tahun, tanya kepada Petrus, kata orang, siapa aku ini? Simon Petrus menjawab, ada yang bilang engkau Elia yang akan datang. Ada yang bilang engkau salah satu dari nabi. Ada yang bilang engkau salah satu rabi Yahudi yang hebat. Kemudian Yesus manggut-manggut, pegang jenggotnya. Orang Yahudi berjenggot kan? Dan kemudian saudaraku, Yesus lihat ke murid-muridnya. Sekarang menurutmu siapa aku ini? Menurutmu siapa aku ini? Petrus ngomong, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, bukan kamu yang mengatakan, tapi Roh Kudus di dalam dirimu. Saudaraku, jika, dengarkan ini, jika engkau hidup dalam kemurahan yang gak layak engkau terima, dan dalam damai sejahtera, Shalom tadi, engkau akan mengalami berkat, bukan di 1-2 aspek kehidupan, seluruh kehidupan. Semua barang yang kamu sentuh diberkati Tuhan. Seperti mitos Raja Midas, semua yang disentuh jadi emas. Saudaraku, wow, Anda akan menerima peningkatan kemurahan Tuhan dari Tuhan dan dari manusia. Seiring dengan engkau semakin memahami siapa Yesus dan karyanya yang sempurna. Maka kenapa saya dorong Anda beribadah?
supaya Anda mengenal Dia. Dan itu tanda Anda semakin mengasihi Dia. Saya nggak nakut-nakutin Anda. Kalau kamu nggak berdoa, kamu nggak diberkati. No, itu ahli Taurat. Banyak doa, banyak berdekat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Hukum Taurat. Yesus nggak ngomong begitu. Yesus nggak nakut-nakutin. Yesus nggak ngiming-ngimingi. Yesaya 61 Yesus ngomong, aku memberitakan roh Tuhan Allah ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku untuk membebaskan tawanan, untuk membuat yang remuk hati itu pulih, untuk membebaskan yang miskin, untuk membuat yang terikat itu dimerdekakan, dan untuk memberitakan cuma satu beritanya, tahun kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan paling meriah, katakan ya. Haleluya. Bagaimana Pak? Saya tutup dengan ini, saudara. Kemurahan yang tidak layak engkau terima, tidak engkau dapatkan, bukan engkau dapatkan dengan kerja keras dan usahamu. Alkitab mengatakan bahwa itu hanya datang ketika pemahamanmu tentang Yesus semakin meningkat. Dan pemahamanmu tentang karya salib Yesus, salib dimulainya perjanjian yang baru, itu semakin meningkat. Itu datang ketika saudara dan saya belajar lebih banyak lagi dan percaya bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan menyingkirkan semua dosamu dan memberikan kepadamu anugerah kebenaran. Kebenaran sebagai hadiah, dan menempatkan, dengar angkat tanganmu, menempatkanmu di dalam Kristus untuk menikmati segala sesuatu yang dimiliki Yesus. Kemurahan Tuhan dimultiplikasikan dalam kehidupanmu saat kamu percaya bahwa kemurahan Tuhan yang ada pada Kristus juga ada pada saya. Karena apa yang telah dicapai Yesus di kayu salib, itu terjadi pada saya. Amin, amin, amin. Berhenti bergumul mengupayakan kemurahan. Berhenti bekerja keras mengupayakan kemurahan. Rest. God already do the best. Hari ini gak usah saudara bergumul untuk memperoleh kemurahan. Gimana caranya Pak? Lepaskan itu dengan mengucapkan, mendeklarasikan firman Tuhan dengan iman. Berapa kali? Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Yesus ngomong percaya sekali. Yesus ngomong apa yang kamu percayai, katakan. Itu 3 kali. Yesus menekankan Anda. Apa yang Anda percayai tentang kemurahan Tuhan, ucapkan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sembari Anda pulang dari ibadah nanti, Anda pegang saudaraku dompetmu. Tuhan memberkati adonan kueku. Anda pegang saudaraku rahimmu. Tuhan memberkati buah kandunganku. Anda saudaraku pegang suamimu. Apa yang engkau lakukan Tuhan membuat berhasil. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Bukan setahun, bukan 2 tahun, seumur hidupku. Katakan amin, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, Anda ucapkan firman Mazmur 23 ayat 5, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan kemudian saudaraku, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat 13, engkau memagari aku dengan kasih karuniamu seperti perisai. Wow, apa enggak enak dipagari dengan namanya kasih karunia seperti perisai. Artinya apa? Anda dilindungi, Anda diselamatkan karena kasih karunia, Anda di cover kasih karunia, Anda diperisain kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kemurahan yang tidak layak kita terima. Kemanapun kita pergi, engkau akan lihat mulai hari ini. Katakan lagi, katakan lagi, katakan lagi. Pulang dari tempat ini engkau berkata, engkau memagari
aku dengan kasih karuniamu seperti perisai. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Engkau memberkati adonan kueku, Engkau memberkati buah kandunganku, Engkau memberkati apa yang ku kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Anda akan melihat mujizat, banjir mujizat terjadi di rumah-rumah, di dalam diri saudara. Oh, unlimited flow. Bangkit berdiri saudaraku, haleluya. Mari deklarasikan ini. Dia menuliskan kasih karunia-Nya bukan di loh batu, tapi di loh hati saudara. Haleluya, haleluya. Dan satu ayat terakhir, Kisah Rasul pasal 20 ayat 32. Maka saya katakan kenapa banyak hamba Tuhan gak berani khotbahkan ini. Mereka takut, saudaraku, income perpuluhannya turun. Mereka takut jemaat gak ibadah. Justru saya menyerahkan Anda pada firman kasih karunia. Ya saudaraku, baca sama-sama. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa. Firman kasih karunia-Nya berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian atau warisan yang sudah ditentukan bagi Anda yang telah dikuduskannya. Ahli Taurat orang Farisi gak berani khotbah ini karena takut kemuliaannya hilang. Mereka gak bisa lagi bawa jemaat kepada dirinya. Justru saudaraku, dengan saya seperti ini, Anda lihat, saya gak bawa Anda pada saya. Anda gak perlu lagi mengagumi tokoh-tokoh karismatis, pendeta-pendeta hebat. No, enggak. Saudaraku, you gak ngasih perpuluhan, gak salah, gak dihukum. Belang-belahap gak akan makan. Tetapi saudaraku, kamu gak menerima khasiatnya. Itu tok kok saudara. Saya menyerahkan pada firman kasih karunia. Sama, kamu gak perjamuan kudus hari ini, gak dihukum sama Tuhan. Tapi kamu gak terima khasiatnya. Kamu gak terima, bukankah Tuhan memberikan jalan keluar di masa pandemi, di masa krisis. Ini jalan keluarnya, hidangan yang disediakan bagi Tuhan. Buka tanganmu. Kasih penuhi kehidupan, penuhi kehidupanku. Amin. Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati adonan kuemu, Tuhan memberkati perjalananmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Haleluya. Selalu sekali lagi, dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam hati-Mu. Bersyukur ada dalam hati-Mu. Sekali lagi, bersyukur sama-sama, ada dalam hati-Mu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini? Mari siapkan roti dan anggur perjamuan saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah. Inilah kasih yang terbesar yang Dia beri. Kemurahan yang tidak layak kita terima. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan perjanjian yang baru ini adalah darah Yesus yang memeteraikan perjanjiannya? Yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sedang menelan kehidupan, menelan kesembuhan, menelan kemenangan.
Wow. Wow, sukacita bro, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami diberkati dengan firman-Mu, dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih sebagai tanda syukur kami bawa persembahan kami kembalikan perpuluhan kami sebagai deklarasi kebangkitan Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan selamat ke kasih-kasih Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.